Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan itu merilis kabar soal repatriasi koleksi Eugene de Bois, seorang paleoantropolog terkenal yang menemukan Pithecanthropus erectus gitu. Kalian mungkin tidak begitu asing ya dengan nama Pithecanthropus erectus, mengingat itu sekarang lebih sering dikenal sebagai Homo erectus yang dulu sering kali kita pelajari di sekolah-sekolah dalam buku-buku teks kita gitu. Ini merupakan manusia purba yang berasal dari Jawa yang penemuannya waktu itu tuh benar-benar melengkapi atau berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia. Jadi bayangkan selama ini kita itu belajar sesuatu, mengenali sesuatu tentang diri kita, belajar tentang diri kita, yang mana sebenarnya artefaknya itu ternyata berada jauh di negeri Belanda sana gitu. Sekarang alhamdulillah benda-benda artefak ini tuh bakal dikembalikan ke Indonesia, dan itu semua tentu tidak terlepas dari kerja keras Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Pak Fadlizon, dan kita patut merayakannya gitu, karena Pak Fadlizon sendiri itu bilang bahwa ini merupakan momentum kemerdekaan kebudayaan Indonesia. Pengembalian ini adalah kemerdekaan kita di bidang kebudayaan, karena ini adalah artefak-artefak penting yang dibawa dan merupakan artefak yang masterpiece gitu. Kerja-kerja arkeolog kita memang beberapa tahun ini sangat membanggakan. Kita belum lupa bagaimana mereka menemukan lukisan gua yang dilukis dengan teknik naratif yang ada di Sulawesi Selatan, di Maros tepatnya, yang mana usianya itu jauh lebih tua daripada apa yang ada ditemukan di Eropa gitu. Terus juga misalnya di Sopeng, masih di Sulawesi Selatan, ditemukan artefak batu yang usianya mencapai 1 juta tahun. Semua temuan ini itu persis seperti ketika Pithecanthropus erectus ditemukan gitu, mengguncang beragam teori tentang sebaran manusia purba yang selama ini diketahui dunia gitu kan. Tapi sebenarnya apa arti dari semua temuan ini? Singkatnya itu adalah ini semua menunjukkan kalau kita sebenarnya sejak dulu itu telah berperadaban tinggi. Kita itu telah advance di zamannya, dan olehnya kita mesti berani berhadapan dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia, dan tidak boleh melihat diri kita itu sebagai bangsa yang kerdil, karena ya kita ternyata dari dulu gitu udah kreatif, udah ada di sini, persis seperti Cina misalnya ketika mereka mengempaskan usaha kolonialisme ekonomi Amerika, yang mereka menggunakan retorika bahwa sejak jutaan tahun yang lalu kita telah hidup ada, kita telah berkebudayaan, dan kita nggak butuh Amerika gitu kan. Nah, dalam konteks semacam itulah temuan-temuan itu berarti penting bagi kesadaran identitas kita sebagai sebuah bangsa. And they forgot that the Chinese civilization really lasted much longer than the Western civilization by any stretch of the imagination. From my perspective, from the Chinese perspective, we look at very particular episodes in the context of our continuous, uninterrupted 5,000 years history. In that time frame, the United States is very important today, but is not always that important in our time horizon. So we need to be very objective. And if the United States wants to bully China and try to lock itself out of the largest market in the world, then we in China need to deal with the situation without the United States. I'm pretty sure China will continue to survive for the coming 5,000 years. Nah, ironisnya, di tengah-tengah ria kebanggaan dan harapan besar semacam itu, yang harus teman-teman ketahui adalah sebenarnya ada pusaran polemik tentang bagaimana artefak-artefak ini tuh bakal dirawat dan dimanfaatkan. Karena meskipun Kementerian Kebudayaan telah bersusah payah mengembalikan pusaka kita dari negeri Belanda, ternyata pada saat yang sama artefak-artefak yang ada di daerah itu bisa jadi dibawa di tempat yang jauh dari tempat asalnya gitu. Jadi bulan Juni tahun 2024 kemarin itu ada ketegangan antara masyarakat Barus di Tapanuli Tengah dengan BRIN. Benar, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pasalnya BRIN itu mau memindahkan puluhan ribu artefak yang berada di Barus di Tapanuli Tengah itu ke Cibinong di Jawa Barat. BRIN beralasan bahwa kalau dulu ekskavasi dan penemuan artefak-artefak arkeologi itu dilakukan oleh Balai Arkeologi yang berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas. Memang waktu itu balar-balar ini tuh tersebar di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, seiring berjalannya waktu beberapa tahun belakangan ini itu Balai Arkeologi ini tuh dilebur ke dalam BRIN.
Dan makanya kemudian kenapa benda-benda yang ditemukan oleh ex-Balar ini itu dianggap berada di bawah kewenangan BRIN. Jadi mereka berhak dong ya memindahkan ini kemana gitu, terserah regulasi internal yang ada di BRIN. Seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu juga seorang putra Barus dengan keras menantang pemindahan tersebut dan menyebut kalau pemindahan ini tuh sesat pikir karena benda-benda itu seharusnya dimiliki oleh pemerintahan Barus, masyarakat kota Barus, dan bukan dimiliki oleh pusat gitu. Selain di Barus, ternyata di Papua juga terjadi upaya pemindahan artefak-artefak ini, dan seperti kita tahu tentu hal itu juga ditolak oleh masyarakat Papua. Seingat saya tahun lalu itu penolakannya cukup berhasil di sana, namun kayaknya tahun ini bakal dilakukan kembali. Nah, setelah Barus dan Papua, kini Sulawesi Selatan yang juga kena tempat Maros Point dan artefak-artefak yang usianya jutaan tahun itu yang akan dipindahkan ke Cibinong. Yang perlu kita tahu adalah bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pro dan kontra soal isu ini itu memiliki alasan mereka masing-masing. Dan ada baiknya kalau kita misalnya mengurai itu satu persatu gitu. Sejak tahun 2019, lewat Undang-Undang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu pemerintah pusat mewajibkan untuk menyerahkan hasil-hasil penelitian dan data-data primernya. Jadi semua itu harus diserahkan dan disimpan gitu. BRIN sebagai lembaga riset negara itu menerjemahkan aturan undang-undang tersebut ke dalam peraturan BRIN nomor 8 tahun 2024 yang mengatur tentang tata kelola koleksi ilmiah. Nah, di situ benda arkeologi ini dalam sudut pandangnya BRIN itu merupakan koleksi ilmiah nasional yang harus dilindungi, yang pengelolaannya itu harus dikelola dengan aman, dan itu hanya bisa dilakukan melalui sentralisasi di Cibinong di Jawa Barat. Alasan yang paling umum adalah bahwa karena BRIN menganggap bahwa di daerah itu tidak ada fasilitas yang sesuai standar mereka untuk melakukan preservasi benda-benda ini gitu. Kalau kita cermati di peraturan BRIN nomor 8 tahun 2024 ini, di pasal 29 sebenarnya itu ada peluang bahwa benda-benda arkeologi itu bakal dikembalikan ke daerah, asalkan daerah-daerah yang memintanya itu memiliki fasilitas yang layak, tentu melalui standarisasi BRIN. Nah, bagi masyarakat setempat, benda-benda itu bukan sekedar koleksi ilmiah, itu merupakan warisan budaya, bagian dari identitas mereka, atau bahkan roh dari sejarah lokalnya. Di Barus misalnya, itu artefak-artefak arkeologi di sana telah menjadi simbol kota tua dan titik nol penyebaran Islam di Nusantara. Makanya saat dipindahkan, warga Barus merasa identitas mereka itu ikut dirampas gitu. Hal serupa juga terjadi di Papua, di Sulawesi Selatan, dan semua daerah-daerah yang melakukan penolakan terhadap pemindahan ini. Faktor lainnya juga itu adalah karena kalau kita perhatikan berita-berita yang ada ya tentang pemindahan ini, misalnya di Barus itu proses pemindahan itu tidak melibatkan pemerintah daerah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya itu diatur antara pusat dan daerah itu harus berkolaborasi bersama untuk melestarikan warisan budaya. Nah, kemarin waktu saya sempat mengupload konten soal potensi BRIN melanggar Undang-Undang Cagar Budaya ini, karena tentang koordinasi ini ya, itu ada akun yang bertanya balik dengan tegas. Itu dia bilang kayak gini, memangnya ada berapa banyak artefak yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi kan kalau cagar budaya ini sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya itu ada namanya benda ini diduga dulu cagar budaya atau ODCB. Nah, untuk menjadi ODCB pun itu harus ketika ditemukan harus dilaporkan ke pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu kemudian kalau tidak, maka pemerintah atau pemerintah daerah itu berhak mengambil alih pengelolaannya gitu. Ya, jawaban dari pertanyaan berapa banyak yang telah dikoordinasikan itu silakan ditanyakan ke BRIN atau misalnya arkeolog-arkeolog kampus yang mereka itu setiap tahun secara aktif itu melakukan penelitian lapangan dan menemukan artefak-artefak ini gitu loh. Makanya pada tanggal 1 September kemarin Aliansi Penjaga Jejak Peradaban Chapter Makassar itu melakukan atau menginisiasi satu diskusi yang juga dihadiri oleh BRIN, dan di situ hasilnya itu disarankan untuk menunda terlebih dahulu proses pemindahan ini, itu agar sebaiknya dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang juga terkait atau terlibat atau juga turut merasa penting untuk memperhatikan isu artefak di daerahnya masing-masing gitu. Tetapi bisa kita duga BRIN bergeming atas saran tersebut gitu.
Nah pertanyaannya, kalau dari awal koordinasi dengan Pemda itu tidak dianggap penting, nah ketika sekarang masyarakat itu menolak, siapa yang harus disalahkan? Apakah BRIN? Apakah Pemda? Atau sebenarnya semua ekosistem riset kita itu dari awal tuh sudah abai dengan mandat Undang-Undang Cagar Budaya? Karena kalau kita hanya sibuk tarik-menarik tentang siapa yang paling berwenang, siapa yang salah, itu jangan-jangan selama ini justru yang paling dirugikan itu adalah masyarakat yang kehilangan jejak sejarahnya gitu. Bayangkan, artefak dari Belanda itu bisa kita repatriasi dengan gagap gempita. Sementara artefak di Barus, di Papua, di Sulawesi Selatan itu harus direpatriasi ke Cibinong gitu kan. Satunya itu disambut dan yang satunya itu ditolak, benar-benar ditolak oleh masyarakat. Ironis tuh. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.